Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Astagina Isi Salola dengan nomor NPM 211603125, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Ibu Tina selaku dosen pengajar mata kuliah sosiologi. Adapun pertanyaannya ialah sebagai berikut. 1. Faktor apa saja yang mempermudah terjadinya asimilasi? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghalang terjadinya asimilasi? 3. Sebutkan fungsi-fungsi persaingan. Baik, akan saya jawab dimulai dari nomor pertama, yaitu faktor apa saja yang mempermudah terjadinya asimilasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Surjono Sukanto, asimilasi itu merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan yang terdapat antar individu atau kelompok masyarakat, meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan perilaku, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi asimilasi antar budaya, manusia di dalamnya akan melebur untuk menjadi satu kebudayaan sehingga menciptakan budaya yang baru. Dari yang ditanyakan yaitu apa saja sih yang mempermudah terjadinya asimilasi? Berikut faktor-faktornya. 1. Adanya perbedaan di antara masing-masing penduduk kebudayaan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi unsur kebudayaan masing-masing. Lalu 2, adanya sikap menghargai budaya dan orang asing yang mau mengakui kelebihan dan kekurangan unsur kebudayaan masing-masing dalam proses interaksi sosial. 3. Sikap keterbukaan pihak yang berkuasa. Jadi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat bagi kelompok masyarakat pendatang atau minoritas, itu juga akan menyebabkan asimilasi. Lalu 4. Adanya perkawinan campuran antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang atau asing. Lalu 5. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan dalam kelompok masyarakat asing dan penduduk setempat. Nah, hal ini akan menyebabkan warga masyarakat kedua kelompok tersebut merasa lebih dekat satu sama lain. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu faktor apa saja sih yang menjadi penghalang terjadinya asimilasi? Nah, faktor-faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya asimilasi antara lain itu sebagai berikut. 1. Tidak adanya sikap toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan penduduk setempat karena kurangnya pemahaman terhadap kebudayaan kelompok lain. Lalu 2. Perasaan dominan atau lebih unggul dari individu-individu yang berasal dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. 3. Terisolasinya suatu kelompok masyarakat sehingga menghambat terjadinya interaksi sosial budaya dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang terisolasi akan mengembangkan pemahaman yang berbeda terhadap kebudayaan kelompok masyarakat luar yang dianggap asing. Lalu 4. Adanya in-group feeling atau perasaan yang kuat bahwa individu itu terikat pada kelompok sosial atau suatu kebudayaan kelompok tertentu. Kelima, rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap dapat merusak dan mengurangi kemurnian budaya masyarakat setempat. Sikap ini akan timbul di dalam kelompok masyarakat pedalaman yang berusaha untuk menutup kontak sosial dengan kelompok masyarakat lain. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan fungsi-fungsi persaingan. Sebelumnya, persaingan itu merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai suatu kemenangan tertentu. Tentu, persaingan itu mempunyai fungsi, sebagaimana yang akan saya sebutkan. 1. Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia.
Dua, sebagai jalan agar kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian dan tersalurkan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. Lalu selanjutnya, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial, sehingga mendudukan seseorang pada kedudukan dan peranan yang sesuai kemampuannya. Lalu berfungsi juga untuk menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. Nah, dan yang terakhir, untuk mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu, sehingga yaitu memiliki kompetensi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.